Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifrin Suri, kelas TI A2. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memperkenalkan elektronik digital dan elektronik analog, dan contoh-contohnya dan manfaat apa saja yang didapatkan dari elektronik digital dan elektronik analog itu. Langsung saja, pengertian pertama yaitu elektronik analog. Elektronik analog ialah bidang elektronik di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Beda dengan elektronik digital, di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal 0 volt atau 5 volt sinyal digital berlogika 0 atau 1. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Dalam elektronik analog, berikut contoh-contoh alat-alatnya yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia, seperti arloji, gitar, alat-alat perkusi, menghitung dengan tangan, idi batu, komputer analog, yaitu komputer dengan program buatan manusia yang sangat sederhana. Komputer analog yaitu komputer pada zaman dahulu. Ya, seperti lagi contohnya alat elektronik analog yaitu TV analog, telepon analog, radio analog, Walkman, tape record analog, kaset, remote TV, perekam pita magnetik, timbangan gabungan analog, dan banyak lagi. Oke, setelah tadi yaitu perkenalan dari elektronik analog, sekarang saya akan memperkenalkan yaitu elektronik digital. Setelah elektronik analog, pengertian dan contoh-contoh alatnya tersebut, di sini saya akan memperkenalkan yaitu elektronik digital. Yaitu apa elektronik digital dan contoh alat-alatnya dalam kehidupan sehari-hari. Elektronik digital. Elektronik digital ialah sistem elektronik yang merupakan isyarat digital. Elektronik digital adalah representasi dari aljabar boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dalam contoh-contoh alatnya elektronik digital yaitu jam tangan digital, timbangan gantung digital, menghitung dengan kalkulator, komputer modern, DVD player, MP3 player, AC, telepon seluler, compact disc, televisi, plotter, pelarat output yang digunakan untuk menggambar grafik dan lain-lain, absen fingerprint, remote AC, stopwatch, kamera digital, dan banyak lagi. Manfaat dari kedua yaitu manfaatnya elektronika analog dan elektronika digital. Dengan adanya alat-alat elektronik analog maupun digital dan RPL memberi saya berbagai keuntungan dalam menggunakan, seperti memudahkan saya dalam mengingat waktu dalam menggunakan arloji. Jadi arloji itu mengingatkan saya akan waktu untuk sholat, untuk
makan, untuk ngapain lah, pokok mengingatkan saya dalam waktu, dan sangat sekali bermanfaat bagi saya. Yang kedua yaitu manfaat, yaitu memudahkan dalam mencari tugas di internet penggunaan telepon seluler. Ya, banyak sekali penggunaan dari telepon seluler yang dimana itu elektronik digital yang selalu bermanfaat bagi anak muda, orang tua, masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam menyelesaikan berbagai tugas dalam bentuk makalah, presentasi, yaitu dalam bentuk kita yaitu menggunakan laptop, komputer. Di situ kita bisa mengetik dan tidak lagi kita menggunakan menulis, yaitu dalam menggunakan laptop ini kita akan memudahkan dalam mencari membuat makalah, membuat apa saja lah, yaitu dalam belajar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kerugian dari elektronika digital dan elektronika analog, semua itu pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Yang sudah saya bahas yaitu kelebihan atau keuntungan bagi saya, yaitu elektronika digital dan elektronika analog. Berikut adalah kerugian dari elektronika digital dan elektronika analog. Adapun kerugian yang saya rasakan ketika menggunakan elektronika digital dan analog, yaitu ketika arloji tiba-tiba mati. Nah, di situ saya kan bingung, tidak bisa mengecek waktu lah. Tiba-tiba arloji tersebut mati, yaitu kehabisan baterai. Yang kedua, ketika telepon seluler kehabisan baterai dan pada saat koneksi internet mendadak jaringan koneksinya buruk, yaitu koneksinya internet tersebut tiba-tiba mati, dan di situ saya saat mengerjakan tugas makalah dan lupa saya save lah. Itu kerugian yang saya rasakan, yaitu tiba-tiba internet tersebut mati dan saya bingung, lupa saya save dan lain-lain. Yang ketiga, pada saat menyusun lembar kerja atau mengedit sebuah foto, tiba-tiba komputer tersebut error. Bukannya internet mati, tapi laptop atau komputer yang saya gunakan itu tiba-tiba error. Dan di situ saya bingung, kenapa kok mulai error, dan dari pagi kok enak saya gunakan tiba-tiba error. Di situ saya mengutip tentangnya, yaitu kerugian dari elektronika digital dan elektronika analog, yaitu yang sudah saya terangkan disebut pengalaman saya pribadi dalam menggunakan kerugian dan keuntungan dari elektronika digital dan analog, dan pengertian kedua-dua tersebut dan contoh alat-alatnya sudah saya terangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.